Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, khususnya mata kuliah Islam dan Sains. Dan pada kesempatan yang singkat ini, Ustadz ingin menyampaikan tentang motivasi Al-Quran, motivasi ayat Al-Quran mengenai perkembangan sains. Dan juga pada kesempatan kali ini, Ustadz meminta kepada Bapak Dr. Syahrial. Beliau adalah akademisi Universitas Cahaya Bangsa, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, akademisi Universitas Terbuka, yang setidaknya kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Nah, mungkin Ustadz akan menyampaikan dulu pengantar prolog dari mata kuliah Islam dan Sains ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang yang mengaku dirinya Muslim, maka dia harus menjadikan Al-Quran adalah fondasi. Fondasi apa? Fondasi keberimanannya, fondasi pengetahuannya, fondasi tindakannya, dan fondasi seluruh pandangan. Apalagi yang sering disebut sekarang itu adalah pandangan dunia. Bagaimana khususnya bahwa seorang Muslim disebutkan di dalam Al-Quran bukan hanya cukup beriman, bukan hanya cukup berkeyakinan, tapi dia harus menambah, yaitu berpengetahuan. Maka dari itu ayat yang sangat terkenal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat juga orang-orang yang berpengetahuan. Nah, dari situlah kita memiliki dasar bagaimana seharusnya orang yang mengaku dirinya Muslim. Ternyata iman saja tidak cukup. Tidak cukup. Harus ditambah namanya pengetahuan. Bahkan orang yang beriman sekaligus berpengetahuan, maka dia akan mendapatkan darajat, itu namanya jamak muannas salim. Artinya beberapa derajat. Dari hanya sekedar yang berkutat dengan imannya saja. Karena iman yang berdasarkan pengetahuan akan semakin kokoh imannya dibanding hanya iman yang hanya berdasarkan keturunan, iman yang berdasarkan hal-hal yang lain yang membuat dia berkeyakinan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan pada ayat-ayat yang lain, selain Al-Quran menyuruh orang yang beriman memiliki pengetahuan, lantas pertanyaannya, pengetahuan seperti apa? Pengetahuan bagaimana yang menjadikan pondasi keimanan itu akan semakin kokoh? Misalkan di dalam Al-Quran disebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat, memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Artinya apa? Ketika manusia memiliki pengetahuan tentang seluruh biologis daripada unta, keistimewaan unta, metabolisme dalam tubuh unta, atau kekuatan unta di tengah padang pasir, maka manusia akan mengambil satu kesimpulan pokok, yaitu apa? Bahwa pengetahuannya tentang unta akan bermanfaat bagi kehidupannya. Satu. Yang kedua, pengetahuannya tentang unta akan menambah keyakinannya.
Karena orang yang memperhatikan unta pasti akan berpikir bahwa unta ini bukan ciptaan manusia. Dan bukan terjadi kebetulan saja. Tiba-tiba ada unta saja yang turun dari langit. Enggak mungkin. Mesti ada sebuah creation, penciptaan. Karena ini di luar batas kemampuan manusia. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu ternyata Al-Quran meminta kita untuk mengetahui alam semesta. Setelah kita mengetahui alam semesta, bahasa Al-Quran apa? Seperti contoh dalam ayat yang disebutkan, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pergantian malam dan siang adalah tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaringnya. Selain mereka berzikir, mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka memiliki pengetahuan, rasa ingin tahu, penasaran, sehingga mereka selalu berpikir tentang penciptaan alam semesta. Lalu sampailah dia pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Kau tidak ciptakan alam semesta ini dengan sia-sia. Dengan inilah bahwa alam semesta ini diciptakan dengan tujuan. Bukan seperti sangkaan para saintis. Saintis menyangka alam semesta ini adalah adanya karena kebetulan. Dia tidak berpikir adanya bagaimana, tapi adanya dengan kebetulan. Tiba-tiba ada. It's not make sense. Itu tidak masuk di akal. Bagi orang yang berpengetahuan, sudah sampai dia memikirkan alam semesta, kesimpulannya mesti ada. Ternyata penciptaan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, dan Pak Doktor, juga Bapak Takdir, ahli Sabana, maka dari itu kita ternyata kesimpulannya bahwa pengetahuan tentang khususnya alam semesta, apapun yang terjadi misteri alam semesta, pernik-perniknya, mau gelombang, mau angin, mau langit, mau bintang, mau bulan, mau galaksi, semuanya adalah dalam rangka sebagai tujuan untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya. Maka dari itu kalau ditanya, untuk apa berpengetahuan? Untuk dia bagus di dunia dan bagus di akhirat. Bagaimana dalilnya? Disebutkan dalam surah Yasin itu, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu saya, kata orang-orang neraka itu, kalau sekiranya dulu saya menggunakan telinga saya dan menggunakan akal saya, naqilu, berpikir, maka kami tidak menjadi penghuni neraka. Ternyata salah satu yang banyak penghuni neraka adalah mereka yang tidak menggunakan akal pikiran mereka. Mereka yang tidak menggunakan pengetahuan mereka. Mereka yang hanya mengandalkan status KTP Muslim saja di KTP. Tanpa harus cerdas, tanpa harus memikirkan alam semesta, bagaimana sistem dunia ini dan lain sebagainya. Nah, ternyata kita sampai sebuah kesimpulan. Apa? Bahwa beriman dan berpengetahuan adalah menjadi jalan yang cepat menuju surga. Jalan yang selain jalan cepat itu apa bahasa kita itu? Jalan yang ekspres. Dan ternyata ada ancaman bagi mereka yang tidak menggunakan akal. Dengan apa? Dengan neraka. Maka dari itu, ketika kita duduk di sini, kita melihat alam semesta, melihat cerahnya matahari,
Kita melihat angin-angin yang meniup di daunan, lalu kita timbul sebagai sebuah keyakinan dalam jiwa kita, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Nah, itu menjadi motivasi kita untuk berpengetahuan. Al-Quran mendorong kita, ayo dong, Allah sudah ciptakan akal, masa kau sia-siakan? Hanya kau pikirkan untuk mengenyangkan perutmu, hanya kau dipikirkan untuk menaikkan harkat dirimu, tapi kamu lupa untuk bagaimana pengetahuan itu mengantarkanmu ke jalan keselamatan, yaitu surga. Nah, itulah tujuan orang yang berpengetahuan. Bukan cuma berpengetahuan dia mau jadi kaya. Ya, itu salah satu salah satu tujuan manusia di dunia. Dia berpengetahuan, dia bisa hidup lebih makmur. Tapi tujuan sebenarnya adalah dia selamat, dia baik di dunia, dan juga dia mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Maka itu tujuan pengetahuan dalam Islam itu sangat murni, sangat genuine, sangat asli, sangat origin. Sehingga orang yang berpengetahuan tidak mungkin menggadaikannya karena niat pengetahuannya karena untuk agama. Nah, itu saja yang mungkin pengantar untuk mata kuliah kita, bahwa motivasi Islam, motivasi Al-Quran untuk berpengetahuan. Nah, mungkin selanjutnya akan kita minta kepada Pak Doktor untuk menyampaikan tentang sains bagaimana. Silahkan. Ya, terima kasih banyak kepada sahabat kami ya, Ustadz Awad Ahmad Syef, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Takdir untuk dapat menghadiri kuliah tamu dalam mata kuliah Islam dan Sains ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Terkait dengan Islam dan sains, berangkat dari salah satu ayatnya, yakni Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat pertama, Iqra, bacalah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk membaca ya, membaca ayat-ayatnya, mentadaburinya, memahami maknanya ya, mengamalkannya. Selain Al-Quran, yakni ada Al-Hadis ya, hadis Nabi yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tentunya hadis-hadis tersebut yang kita acu ialah hadis-hadis yang sahih ya. Jadi selain Al-Quran ada As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi itu dua acuan atau pedoman kita dalam berislam. Kemudian terkait dengan sains ya, atau ilmu. Nah, jadi sains kalau ditinjau dari perspektif secara umum ya, ada dua mazhab seperti itu. Yang paling umum, baik itu di sekolah menengah atas ataupun madrasah aliyah ya, ada mazhab ilmu alam dan ilmu sosial ya, ini yang umum. Ilmu alam seperti fisika, kimia ya, biologi dan sebagainya.
Sementara itu ilmu sosial yang biasanya diasosiasikan dengan sosial humaniora ya, yang terdiri dari ilmu sosiologi, antropologi, kemudian ilmu ekonomi ya dan sebagainya, itu merupakan integral atau turunan dari sains itu sendiri. Kalau kita tinjau lebih jauh, kita flashback lagi, menurut teori yang ada ya di dunia, khususnya teori-teori yang berkenaan dengan sains ya. Yang pertama, kalau ditinjau dari teori umum ya yang biasa digunakan berbasis pada filsafat. Kemudian kalau teori-teori dalam Islam basisnya adalah Al-Quran ya. Nah, jadi itu adalah dua mazhab yang saling terkait seperti itu. Karena dalam mata kuliah ini ialah Islam dan sains ya, maka kita lebih banyak merefer atau mengacu pada mazhab yang berkenaan dengan Al-Quran. Kita tengok beberapa tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus ya, kemudian Al-Farabi dan sebagainya. Mereka merupakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang mengimplementasikan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama diimplementasikan sehingga mencetuskan teori-teori seperti teori Pitagoras, teori aljabar yang dipakai dalam rumpun ilmu matematika ya. Jadi awal mulanya ialah dari ilmu agama seperti itu. Jadi Islam dan sains itu seperti satu keping logam seperti itu yang tak dapat dipisahkan ya. Islam dan sains ya. Jadi asbabun nuzulnya awal mulanya itu ialah dari Al-Quran seperti itu. Ilmu-ilmu terkait dengan fisika, kimia, biologi dan seterusnya itu berasal dari Al-Quran ya. Kemudian 1400-an tahun yang lalu ya, Al-Quran itu kan berangsur-angsur ya. Jadi apa yang kiranya tertuang dalam Al-Quran itu diteliti oleh para saintis, oleh para ilmuwan, tidak hanya ilmuwan Islam, bahkan ilmuwan Barat. Ilmuwan Barat meneliti terkait dengan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran ya. Betapa luar biasanya kitabullah kita ya, kitab kita seperti itu. Pedoman kita, pedoman hidup ya Al-Quran. Sampai tidak hanya kaum muslimin atau muslimah yang mempelajari serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka saintis-saintis Barat juga mempelajari Al-Quran seperti itu. Sampai ada era kejayaan Islam di Timur Tengah, di Turki ya, kemudian di Syria, di Maroko dan sebagainya ya. Jadi ada kebangkitan Islam pada beberapa ratus tahun yang lalu ya. Jadi Islam itu sempat menguasai ilmu pengetahuan ya, khususnya saintis atau ilmuwan Islam. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka kita mesti melanjutkan estafet kebangkitan keilmuan Islam dan mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan sains ya, Islam dan sains. Karena kedua hal tersebut saling terintegrasi dan terinterkoneksi. Ada integrasi ilmu, keterpaduan ilmu, ada interdisipliner ilmu, transdisipliner ilmu, multidisipliner ya, dan semua terintegrasi menjadi Islam dan sains ya. Jadi tidak dapat dipisahkan ya, Islam dan sains itu. Semoga pengantar dari saya dapat bermanfaat dan dapat mencerahkan
mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk terjadi tukar pikiran dan dialog di antara kita, mahasiswa silahkan ada yang mau bertanya, dan juga mahasiswi silahkan ada yang mau bertanya terkait apa yang kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Suratpin, bisa dipanggil Amin. Ya, ulun izin bertanya. Jadi gini, kan Islam dengan sains itu kan berkaitan kayak logam. Nah, Islam dan sains itu berkaitan kayak logam. Nah, dari pembahasan tadi, apakah Islam tuh awal Nabi Adam tuh sudah berkaitan dengan sains atau baru-baru aja gitu? Ya, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizaldin. Saya ingin bertanya, pada zaman itu kan terjadinya pembangkitan Islam. Nah, apa sih penyebab pembangkitan Islam pada zaman tersebut? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama ulun Nursania Gustia, ingin bertanya. Tadi kan ada dikatakan sains dan logam tuh apa? Sains dan Islam tuh bertentangan kah? Kok nah Bukan, Ustaz. diulang Berdampingan. dulu, diulang. Berdampingan, ya, berkaitan gitu. Grogi. Nah, Islam dan sains itu berkaitan. Nah, kan biasanya sering terjadi konflik antara sains dan agama. Nah, itu kenapa biasanya? Kalau terjadi Konfliknya yang biasanya terjadi. Oh iya. Kesalahpahaman antara sains dan agama. Oke. Ya, sekian pertanyaan. Oh iya. Syukron. Terima kasih. Perkenalkan, nama ulun Siti Amalia. Nggih. Jadi ulun anak Betakun. Di sini ada membahas tentang sains modern. Apakah sains modern itu memiliki keterbatasan? Ada sekian pertanyaan dari ulun. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih banyak atas antusiasme dan pertanyaan dari Mas. Ya, terima kasih banyak antusiasme dari mahasiswa maupun mahasiswi State Darul Hijrah ya yang telah bertanya tadi. Pertanyaan pertama dari saudara Suratmin ya tadi ya, yang berkenaan dengan Nabi Adam. Apakah pengetahuan itu dari Nabi Adam ya, atau dari Nabi Muhammad ya awal-awalnya itu. Jadi kalau kita meninjau secara historis, Islam itu kan ada waktu adanya Nabi Muhammad ya, Rasul terakhir, Rasul ke-25. Nabi terakhir kita diutus ke bumi. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah 1444 tahun yang lalu ya, Hijriah. Makanya sekarang 1444 Hijriah ya. Nah, jadi dengan adanya Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan yang baik, beliau diturunkan Quran secara berangsur-angsur oleh malaikat ya, melalui malaikat oleh Allah ya, melalui malaikatnya. Maka saat itu pula lah Islam dan sains itu ada, seperti itu. Jadi Islam dan sains itu ada saat Nabi Muhammad SAW itu ada. Namun dari zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad, sains itu juga ada seperti itu. Namun dengan kitabullah yang berbeda ya, ada Taurat ya yang masih original asli, kemudian Zabur ya, kemudian Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Nah, seperti itu. Namun kalau spesifik Islam dan sains itu ada ketika Al-Quran itu diturunkan ya. Jadi kita mengaitkan Islam dan sains ya, atau ilmu pengetahuan.
Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua oleh saudara Ilham. Jadi pertanyaannya ialah terkait dengan kebangkitan Islam ya. Nah, jadi kebangkitan Islam itu terjadi kalau di universitas ya, awal mula di Maroko dengan berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Kemudian dilanjutkan Universitas Al-Azhar di Mesir. Kemudian di Tanah Haram Universitas Islam Madinah. Nah, kemudian ada King Abdullah of Science and Technology atau KAUS ya. Kemudian King Fahd University, kemudian King Faisal University dan sebagainya. Nah, itu cikal bakalnya ialah di Timur Tengah ya, di Maroko, kemudian di Mesir, di Tanah Haram ya, Mekah, Madinah dan seterusnya. Nah, dengan adanya university ya atau universitas itu, maka umat Islam terpacu tidak hanya mempelajari terkait dengan ilmu agama, namun juga mempelajari sains ya, yang secara umum, ilmu-ilmu keduniaan ya. Tidak hanya ilmu ukhrawi ya, ilmu akhirat, namun juga ilmu duniawi. Jadi kita tidak kalah dengan barat seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari saudari Lia ya, terkait dengan konflik ya antara sains modern dengan Islam seperti itu. Oke, memang ada beberapa kontradiksi. Contoh, Charles Darwin itu mengatakan teorinya bahwa asal nenek moyang kita dari ya kera seperti itu ya. Nah, namun di sisi lain Islam menyatakan bahwa kita manusia, khususnya Nabi Adam ya, itu tercipta dari tanah ya, dari tanah awal mulanya seperti itu. Ada Nabi Adam, diutuslah Siti Hawa ya ke bumi, beranak pinak sampai dengan sekarang ini. Jadi memang terkadang ada kontradiksi antara teori-teori dari Barat dengan teori dari Islam seperti itu. Namun kita tetap merujuk pada Al-Quran ya, tetap merujuk pada Al-Quran karena itu guidance kita ya, pedoman kita sampai dengan akhir hayat nanti ya. Jadi kita harus mengimani Al-Quran itu. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir dari saudari Siti Amalia ya, terkait dengan sains modern ya. Apakah ada keterbatasan seperti itu ya? Oke. Terkait dengan sains modern ya, itu kalau kita tinjau secara historis, ada seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia, yakni Albert Einstein ya. Beliau mengenalkan terkait dengan teori relativitas ya. E sama dengan mc kuadrat. Nah, itu adalah rumusnya. Di sisi lain ada juga ilmuwan barat seperti Isaac Newton, kemudian James Watt ya. Kemudian terkait dengan sekarang yang lagi booming, artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan, yang awal mula dikembangkan oleh Alan Turing sekitar tahun 1950-an. Nah, jadi era industri 1.0 yang terjadi di Inggris Raya, Prancis, Eropa Barat itu mengacu dan mengembangkan sains modern. Kemudian 100 tahun berikutnya tercetus industri 2.0 ya.
2.0 ditandai oleh mekanisasi massal ya, adanya perubahan antara sistem yang dulunya pertanian agraris menjadi industri seperti itu. Adanya mesin uap, kemudian adanya energi listrik, energi kimia, itu simultan dengan perkembangan sains modern. Kemudian tercetus lagi industri 3.0 ya, yang ditandai dengan lahirnya ilmu komputer ya, yang dulu satu komputer itu sebesar ruangan. Kemudian elektronika, kemudian PLC ya, Programmable Logic Controller, itu ada di industri 3.0. Sampai pada tahun 2011-an di Jerman tercetus industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya Cyber Physical System atau CPS, Internet of Things atau IoT, kemudian Deep Learning, Machine Learning, dan sebagainya. Sampai dengan Smart Home System yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah impact dari sains modern ya. Jadi sains modern ini sekarang sudah sangat kita rasakan. Seperti tidak ada lagi boundaries atau batasan antara kita yang ada di Indonesia dengan dunia luar ya. Kita bisa kapan saja mengontak teman kita, katakanlah yang berada di Mesir, di Mekah, Madinah, di Inggris Raya, dan sebagainya, melalui internet. Namun keterbatasan pada sains, khususnya sains modern ya, seperti itu, yakni biasanya sains modern ini mengacu ya pada teori-teori barat ya. Untuk itu kita selaku kaum muslimin dan muslimat, mari kita mengembangkan sains itu dengan Islam ya, sehingga terjadi islamisasi pada sains atau ilmu pengetahuan, sehingga kita selaku umat muslim juga tidak hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi aktor. Seperti tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh muslim yang saya sebutkan sebelumnya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus ya. Kita harus menjadi player atau pemain, jadi aktor. Kita harus menjadi saintis atau ilmuwan. Jangan hanya kita menerapkan teori atau rumus-rumus yang ada seperti itu, tapi kita berikhtiar untuk menciptakan rumus-rumus itu, menciptakan teknologi-teknologi baru. Jadi Islam dan sains pada akhirnya akan memberikan dampak pada dunia. Mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain? Unggut-unggut ya. Ada cukup? Oke, berarti terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Syahrial atas materi perkuliahan tentang sains pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Takdir Ali Syahbana yang memfasilitasi adanya perkuliahan di luar ruangan ini. Dan kepada mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah, terima kasih atas kedatangannya, karena perkuliahan di luar ini adalah mungkin baru pertama kali untuk kita. Mungkin kita akan ada perkuliahan-perkuliahan lanjutan
untuk kuliah di ruangan yang lebih terbuka. Untuk mata kuliah yang lain, ada pendidikan kewarganegaraan dan ada juga sejarah pendidikan Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Sahrial tadi menjadi motivasi untuk kita, karena beliau mengatakan underline-nya, jadilah aktor, jadilah pemain, player untuk kemajuan sains, khususnya adalah sains Islam. Nah, mungkin kita cukupkan perkuliahan sampai ketemu besok, karena kita perkuliahan besok ada di kampus tercinta kita, Al-Mahbub, Al-Jami'ah Al-Mahbubah. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.